Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah Patrun dengan nomor induk mahasiswa 24114210009. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Teknik Ilustrasi dalam Seni Rupa, Membangun Ilustrasi Visual Buku Anak Koko Lupa Bersyukur melalui teknik manual drawing dan digital. Yang pertama yaitu pembahasan latar belakang. Proses pengenalan ilustrasi di Indonesia terbilang sudah terjadi sejak lama, dimulai dari penemuan jejak gambar pada dinding gua hingga sampai pada tahap gambar ilustrasi yang melibatkan teknologi digital di dalamnya. Peran ilustrasi sangat beragam, dan media yang digunakan juga banyak. Salah satunya ada pada ilustrasi buku cerita anak-anak. Eksplorasi teknik yang digunakan begitu variatif, sehingga hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian eksplorasi teknik ilustrasi dalam seni rupa, membangun ilustrasi visual buku anak, Koko Lupa Bersyukur melalui teknik manual drawing dan digital. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Pada poin pertama, mengapa buku anak-anak melibatkan ilustrasi di dalamnya? Yang kedua, bagaimana perkembangan ilustrasi di Indonesia hingga saat ini? Yang ketiga, bagaimana teknik ilustrasi manual drawing yang digunakan pada buku anak? Yang keempat, bagaimana teknik ilustrasi digital yang digunakan pada buku anak? Yang kelima, bagaimana proses pembuatan ilustrasi anak menggunakan buku anak menggunakan ilustrasi? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang poin pertama menjelaskan bentuk ilustrasi yang digunakan pada buku anak-anak, mendeskripsikan perkembangan ilustrasi yang ada di Indonesia, mendeskripsikan teknik ilustrasi manual drawing, mendeskripsikan teknik ilustrasi digital, menjelaskan proses penggabungan teknik ilustrasi manual drawing dan teknik ilustrasi digital pada pembuatan buku anak-anak. Yang selanjutnya pembahasan manfaat penelitian. Bagi mahasiswa seni rupa, penelitian ini membantu mahasiswa untuk semakin memahami teknik ilustrasi dan mengembangkan keterampilan kreatif mengenai ilustrasi visual. Bagi ilustrator, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai teknik-teknik ilustrasi sehingga dapat mengeksplorasi lebih luas lagi ilustrasi yang hype saat ini. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi suatu landasan pentingnya anak-anak diperkenalkan sejak dini mengenai ilustrasi yang ada pada buku cerita anak untuk menunjang proses pertumbuhan dan pembelajaran. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus pemahaman mengenai teknik-teknik ilustrasi dan perkembangannya di Indonesia. Pada penelitian yang relevan, saya mengambil beberapa sumber. Pada sumber yang pertama yaitu artikel berjudul Kajian Visual Mengenai Ilustrasi Dongeng Anak Usia 6-12 tahun, Studi Kasus Ilustrasi Dongeng karya Murni Bunanta yang ditulis oleh Heni Hidayat pada tahun 2016. Yang kedua, Peran dan Perkembangan Ilustrasi yang ditulis oleh Joneta Witabora pada tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu Gaya dan Teknik Perancangan Ilustrasi Tokoh pada Cerita Rakyat Bali yang ditulis oleh Iputu Arya Janotama dan Agus Ngurah Arya Putraka yang ditulis pada tahun 2017. Yang selanjutnya itu buku yang ditulis oleh Setio Prihatmoko SES.Com MKOM yang berjudul Kreasi Menggambar Ilustrasi dengan Adobe Illustrator, ditulis pada tahun 2021. Yang selanjutnya, Teknik Ilustrasi Digital Freehand dalam pembuatan buku cerita bergambar Friends untuk anak usia dini, yang ditulis oleh Iren Rantelembang dan kawan-kawannya pada tahun 2022. Yang selanjutnya itu pembahasan deskripsi konsep. Pada poin pertama yaitu sejarah ilustrasi. Ilustrasi sudah ada sejak lama, ditandai dengan jejak-jejak gambar pada dinding gua yang ada di Gua Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. Jejak gambar yang dibuat pada zaman Paleolitikum itu berupa gambar seekor babi. Zaman kemudian beranjak semakin maju dan perkembangan ilustrasi semakin pesat. Manusia mulai mengenal tulisan. Pada masa-masa selanjutnya, ilustrasi berkembang pesat karena pengaruh teknologi. Ilustrasi mulai mengkampanyekan hal-hal yang positif dan bersifat persuasif. Hal ini dimaksudkan bahwa ilustrasi berguna untuk mempromosikan produk-produk Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari kata Latin illustrare yang memiliki arti penampakan, penerangan, atau penggambaran secara hidup-hidup. Di mana hal ini dimaksudkan pembuatan gambar yang berfungsi sebagai penjelas atau menerangkan sebuah naskah. Ada beberapa peran ilustrasi, yaitu
ilustrasi sebagai alat informasi, ilustrasi sebagai opini, ilustrasi sebagai alat bercerita, ilustrasi sebagai persuasi, ilustrasi sebagai identitas, dan ilustrasi sebagai desain. Dengan demikian, membuat ilustrasi yang baik adalah mampu mengkomunikasikan pesan dengan baik, sehingga dapat merangsang dan memperkuat imajinasi pembaca terhadap suatu cerita. Yang selanjutnya yaitu teknik ilustrasi. Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas dua buah teknik menciptakan gambar ilustrasi. Yang pertama ada teknik manual drawing atau biasa disebut tradisional. Teknik ini biasanya menggunakan spidol, pensil, krayon, cat, dan semacamnya. Medianya pun beragam, tergantung dari alat yang digunakan. Bisa berupa kanvas, kertas, ataupun kain. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi digital. Penelitian ilustrasi digital merupakan ilustrasi yang melibatkan kerja komputer. Secara keseluruhan, ilustrasi dibuat menggunakan software komputer. Ilustrasi digital ini dibuat dengan bantuan software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW, serta masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi pada buku anak, Koko Lupa Bersyukur. Buku anak biasanya berisi ilustrasi yang memuat gambar dan tulisan serta berisi pesan-pesan tertentu. Ilustrasi dalam buku anak memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman membaca anak-anak. Lebih dari sekedar gambar pelengkap, ilustrasi memainkan peran penting dalam membangun kreativitas anak-anak, membantu mereka memahami cerita dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia. Tahapan yang pertama pembuatan sketsa gambar pada kertas watercolor. Setelah sketsa dibuat, kemudian dilanjutkan pewarnaan menggunakan cat air. Kemudian dilanjutkan proses scan apabila gambar sudah diwarnai. Lalu masuk ke tahap digitalisasi, yaitu proses penyempurnaan hasil scan menggunakan software Adobe Photoshop. Bisa dilihat di layar pada gambar pertama yaitu proses pewarnaannya. Yang kedua yaitu proses digitalisasi, di mana sudah ada efek yang membuat gambarnya terlihat lebih jelas, dan tambahan tipografi yaitu judul, Koko Lupa Bersyukur, dan penulisnya. Selanjutnya metode penelitian. Pada poin pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian eksplorasi teknik ilustrasi dalam seni rupa. Membangun ilustrasi visual buku anak Koko Lupa Bersyukur melalui teknik manual drawing dan digital itu dalam proses penganalisan dan pengajian melalui internet dan media sosial. Sedangkan proses penebaran angkatnya dilakukan di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu buku cerita anak-anak, sedangkan yang akan dijadikan sampel yaitu salah satu buku cerita anak yang berjudul Koko Lupa Bersyukur, karya salah satu mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Berhubung pembuat buku cerita anak-anak di jurusan seni rupa UNES ini cukup banyak, maka peneliti berencana mengambil sampel sekitar 10 orang dari 31 orang. Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Semarang, khususnya Gunung Pati. Yang akan dijadikan subjek penelitian yaitu mahasiswa seni rupa UNES rentan usia 19 tahun sampai 21 tahun. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Sedangkan pada pemaparannya akan dilakukan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan pada penelitian deskriptif bisa berupa dokumen-dokumen, video, wawancara, foto, buku-buku, maupun memo. Sedangkan penelaahan hasil analisis secara bertahap merupakan bentuk penyajian datanya. Data pendukung lainnya dapat berupa sumber tertulis seperti arsip dan literatur. Penulis akan memfokuskan pada eksplorasi teknik ilustrasi buku cerita anak. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya. Yang pertama menggunakan studi pustaka. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang berasal dari jurnal, buku, artikel, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sumber yang relevan dapat diperoleh juga secara online dari situs atau website yang ada di internet. Wawancara. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket pada beberapa orang yang sudah berpengalaman membuat buku ilustrasi anak-anak dengan menggunakan teknik manual digital. Dari sanalah ditemukan beberapa eksplorasi teknik ilustrasi yang digunakan pada saat proses pembuatan bukunya.
Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang akan digunakan dari temuan Miles dan Huberman pada tahun 1984 yang mengemukakan 3 tahapan yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi. Pada tahap reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan kembali dari data-data yang telah diperoleh. Karena pada tahap ini akan dilakukan pemfokusan pada data yang sesuai dengan penelitian. Tahap kedua berupa sajian data dengan memanfaatkan grafik, gambar, atau bagan pada tahapan ini, sehingga data yang diperoleh dapat disampaikan dengan mudah kepada audiens. Tahap terakhir yaitu verifikasi dilakukan dengan maksud untuk memperkuat atau mencari kebenaran apakah data yang diperoleh valid atau tidak. Baik, itu saja hasil pemaparan dari proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.